Lu pernah kebayang nggak dunia di mana boneka kucing tuh bisa ngomong, bikin kue, dan nyanyi kayak boyband Korea? Nah sekarang bayangin nih, semua itu digabung jadi satu film. Yang visualnya tuh lebih warna-warni dari baju kondangan keluarga lo. Yap, inilah Gabby Dollhouse The Movie. DreamWorks akhirnya bawa serial lucu dari Netflix itu ke layar lebar. Tapi jangan kira ini cuma film anak-anak yang imut-imut doang. Karena di balik glitter, lagu ceria, dan cupcake warna pink, ada kisah soal keberanian, imajinasi, dan ya sedikit kegilaan. Jadi siapin cemilan, tisu, dan kita masuk ke dunia boneka yang lebih hidup dari hidup lo. We can do it forever and ever. Film ini tuh dirilis pada tanggal 6 September tahun 2025 dan disutradarai oleh Sirian Krego, orang yang kayaknya nggak pernah takut sama warna pastel ya. Feels very youthful and kinetic. Diproduksi oleh DreamWorks Animasi, didistribusiin oleh Universal Pictures, dan diangkat dari serial Gabby Dollhouse kayak Tracy Piggy Johnson sama Jennifer Tumi nih. Pemerannya itu ada Layla Lockhart Craner sebagai si Gabby. I'm Lila Lockhart Craner here at the set of the Gabby's Dollhouse movie. Si cewek pecinta kucing yang kayaknya belum pernah ngerasain bangun kesiangan deh. Ada juga Gloria Estefan sebagai nenek Gigi. Dan yang paling heboh, si Kristen Wiig jadi Pera, antagonis, eksentrik yang hobi ngoleksi kucing nih. Will complete my cat collection. Kalau lu kira kolektor kucing itu artinya lucu, lu salah besar bos. Ini tuh tante-tante berbahaya yang senyumnya kayak bilang, ini lucu ya tapi jangan macem-macem. Nothing impresses. Film dibuka di dunia nyata yang entah kenapa tetap kelihatan kinclong kayak abis disemprot glitter, padahal ini cuma jalan tol. Di dalam mobil ada Gabby bareng nenek Gigi tewe liburan ke San Francisco. Suasana ceria, warnanya tuh pastel semua, kayak dunia yang gak pernah ada macetnya. Di kursi belakang, rumah boneka ajaib di bawah santai. Dan para Gabby Cat lagi heboh siap-siap buat petualangan. Satu mobil isinya manusia sama ekosistem makhluk berbulu yang gak ada di KTP. That's it. We gotta get in there. Tiba-tiba nenek Gigi ngerem ngedadak. Dan bro, satu kejutan kecil di dunia nyata berubah jadi bencana nasional di dunia ajaib. Rumah boneka Gabby mental keluar mobil, ngegelinding ke pinggir jalan dan ditinggal. Iya, ditinggal. Gabby dan nenek Gigi lanjut jalan. Gak nyadar mereka baju saja ngeyit seluruh dunia magis ke aspal. Di dalam rumah boneka, para Gabby Cat langsung panik, bukan panik biasa, tapi panik level negara darurat. Mereka sadar ini bukan petualangan lagi, ini adalah krisis identitas. No stairs. Getting ready to smiley pops. Lalu datanglah seorang wanita misterius. Pera, si kaya raya, eksentrik, dan punya hobi yang agak serem. Ngoleksi kucing dan barang antik. Dia ngeliat tuh rumah boneka itu dan mukanya langsung, oh sini. Dia bawa kotak itu pulang bukan karena gemes, tapi karena baginya itu koleksi mahal yang wajib dikurung selamanya. You will be so shimmery in my aquarium. You will be perfect in my garden. Gabby akhirnya sadar rumah bonekanya tuh hilang. Syukurnya petunjuk yang ditemuin bukan puzzle level Avengers, jadi lumayan gampang buat ngelacaknya nih. Mereka sampai ke rumah mewah Pera di San Francisco. Rumahnya aduh, penuh patung kucing marmer, tas mahal, dan barang yang kelihatan kayak kalau dipegang dikit aja langsung disuruh bayar cicilan 5 tahun tuh. She really is fashionable. I feel underdressed. Si Pera nolak balikin rumah boneka. Tentu saja namanya juga kolektor. Gabby pun diam-diam menyelinap masuk dan ngeluarin alat ajaib yang bisa masuk ke dunia dollhouse. Ya cuman Gabby doang anak kecil yang bisa nyimpan barang serbaguna itu di tas. Terus dia mengecil sampai ukuran mainan. Back to Gigi's. Mulailah misi rahasia skala mini. Gabby ketemu Pendy Paws yang udah standby kayak bodyguard kecil imut. Mereka jadi dua spons unyu di dunia raksasa. Musuhnya tuh bukan monster, tapi perabotan rumah tangga setinggi desa Gapura. Barang-barang mahal yang bikin deg-degan dan kucing asli peliharaan Pera yang terlalu realistis untuk ukuran anak kecil sekecil kacang atom. Mercat. Gotta get in there. Dan misi mereka tuh jelas, ngerebut balik rumah boneka sebelum Pera sadar ada penyusup ukuran biji kuaci. Oh, that's just nasty, Marlena. Setelah drama Parker skala mini di Mansion Pera, Gabby akhirnya berhasil ngumpulin semua Gabby Cat, tapi boss fight belum selesai. Muncullah Pera, masuk ke ruangan dengan wajah orang kaya yang barang koleksinya baru aja ngomong sendiri. Lady, can we take a selfie with the
banana cat. Dia lihat Gaby yang menyusut dan langsung ngelempar kalimat paling pedes buat anak-anak. Kau tidak pantas punya keajaiban itu. Mainan itu harus dikoleksi, bukan dimainkan. Orang dewasa itu tidak main. Aduh, itu ucapan yang bikin masa kecil 7 negara hancur. Gaby nggak tinggal diam, dia nyalain kekuatannya, imajinasi plus musical battle. Para Gaby Cats bantu dan adegannya jadi konser warna-warni yang kayak nancep ke retina. Mereka nyerang bukan pakai tinju, tapi pakai kegembiraan dan lagu-lagu yang bikin Vera sadar. Dunia nggak cuma soal kontrol dan koleksi. Kadang manusia butuh main, butuh bahagia, dan butuh hal receh. Kekuatan imajinasi Gaby kena tepat sasaran. Vera tiba-tiba ngelihat masa kecilnya sendiri. Dulu dia juga bahagia, main boneka, lari-lari, bukan hidup sebagai pengetat koleksi. Air matanya tuh keluar. Dan kenapa ya? Air mata orang kaya selalu kelihatan sparkly. Akhirnya Vera luluh. Dia balikin rumah boneka ke Gaby. Portal itu kebuka lagi. Bukan karena sihir baru, tapi karena hati Vera yang jujur akhirnya ngelepasin obsesi lamanya. Gaby meluk Vera, nunjukin kalau musuh pun bisa diajak pelukan asal niat. Gaby balik ke ukuran normal, balik ke mobil nenek Gigi, dan pulang dengan damai. Endingnya, Gaby main lagi dengan rumah bonekanya. Dan nenek Gigi cuma senyum tipis seolah bilang, nah sekarang kita ngomongin sisi teknisnya ya. DreamWorks ini tuh kalau soal animasi udah kayak tukang bakso legendaris ya, nggak pernah gagal. Perpaduan live action sama animasinya yang smooth banget. Nggak aneh kayak film hybrid zaman dulu. Lightingnya tuh konsisten, warna pastelnya tuh lembut tapi tetap nyolok kayak sabun mandi bayi yang glossy. Desain karakternya juga rapi banget. Tiap kucing tuh punya detail unik. Gue paling suka si Cat Red, animasinya tuh gesit, ekspresif, dan timing komedinya tuh dapat banget. Yang bikin keren tuh transisi antar dunia tuh halus, dari dunia nyata ke Dollhouse tuh kayak lu scroll TikTok tapi tiba-tiba masuk ke reels lain. Natural kan? Kalau ngomongin cerita, itu tuh memang sederhana ya. Kehilangan sesuatu, nyari lalu dapat pelajaran hidup, tapi ini pesannya tuh dalam banget. Film ini tuh ngajarin bahwa kesempurnaan itu bukan soal nggak pernah salah, tapi berani nerima diri sendiri. Gaby itu contoh karakter yang idealis tapi masih punya keraguan, dan itu bikin dia terasa manusiawi banget. Pesan moralnya juga nyentuh buat lu orang dewasa loh. Kadang kita lupa nikmatin hal kecil karena sibuk ngejar sempurna. Padahal kayak kata Gaby, imajinasi bikin dunia jadi lebih hidup. Intinya tuh jangan takut jadi aneh karena justru di situ letak ajaibnya. Secara hiburan, film ini tuh juara banget buat keluarga. Anak-anak bakal ketawa lihat Keki Cat dan DJ Katnip, sementara orang dewasa tuh bisa senyum-senyum sambil mikir, kok gue jadi mellow ya nonton beginian. Tempo ceritanya tuh cepet, tapi nggak ngebosenin. Transisi lagu ke adegan tuh seamless, kayak film Trolls tapi versi lebih lembut. Tapi ya buat lo yang nggak tahan lihat glitter, saran gue sih pakai kacamata hitam ya. Oke, bagian jujur nih, poin plusnya tuh visualnya tuh cakep, karakternya tuh lucu, lagunya tuh catchy, dan pesannya tuh positif banget. Dan poin minusnya, warnanya tuh overkill buat sebagian penonton dewasa, dan pacingnya tuh di tengah agak kebut ya. Kadang lu pengen napas dikit tapi belum sempet udah ada lagu baru lagi. Tapi serius, buat film keluarga ini balance banget antara fun dan meaningful ya. Nggak kayak beberapa film anak yang cuman jual warna tanpa isi. Kalau lu suka film ringan, lucu, dan penuh warna yang bisa ngebuat lu senyum, Gaby Dollhouse The Movie tuh wajib lu nonton ya. Cocok buat healing, buat nemenin keponakan, atau buat lo yang pengen nostalgia masa kecil tapi versi 3D HD atau 4K Dolby Vision. Gue kasih rating pribadi nih 8,5 dari 10 cupcake ajaib. Karena film ini bukan cuma lucu tapi juga punya hati. Jarang banget kan film keluarga modern bisa bikin ketawa dan mikir barengan. Jadi itulah kisah penuh warna, musik, dan glitter dari Gaby Dollhouse The Movie tahun 2025. Film yang ngajarin kalau nggak semua kekacauan itu buruk. Kadang justru dari situ lu nemu keindahan. Kalau lu nonton dan tiba-tiba pengen punya boneka kucing, itu normal. Asal jangan ngobrol balik ke bonekanya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar kucing favorit lu siapa nih? Katnip, Keki Cat, atau Cat Red. Gue pamit dulu sebelum glitternya numpuk di otak gue. Hatur nuhun, thank you.